Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Gusma di kesempatan kali ini yang berbahagia ini. Alhamdulillah saya masih bisa menemui penjenengan semuanya dalam kondisi dengan keadaan sehat walafiat. Semoga penjenengan juga selalu mendapatkan limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya saya menguraikan ini nanti jika ada tutur kata yang kurang berkenan maupun salah mohon dikoreksi dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya mari kita bersolawat pada Allah untuk lebih bisa mendekatkan diri padanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para saudara-saudara, para hadirin semuanya, doa hamba Allah yang menembus langit menurut Ibnu Athaillah. Tidak sedikit dari kita boten saiki awake dhewe niki seringkali berburuk sangka kepada Allah. Boten saiki awake dhewe niki seringkali berburuk sangka terhadap Allah. Kita sering mengira bahwa Allah niku mengabaikan. Sering mengira bahwa Allah niku mengabaikan hamba-hambanya hanya karena bencana dan derita yang kita alami. Napa malih penderitaan awake dhewe niki. Nanging awake dhewe niki mengalami kesenangan, mengalami kebahagiaan. Seringkali awake dhewe niki lupa. Umum niku pun lupa. Nanging awake dhewe niki seringkali meratap menghibah datang Allah niku awake dhewe mengalami bencana musibah. Kula wangsuli malih tidak sedikit dari kita kerap berburuk sangka kepada Allah. Kita sering mengira bahwa Allah mengabaikan pada hamba-hambanya hanya karena bencana dan derita yang kita alami. Nanging padahal ujian maupun cobaan yang kemudian memaksa, garis kurung niki, memaksa kita untuk bermunajat kepadanya adalah cara Allah memilih hambanya. Hal ini disinggung dengan jelas oleh nopo niki ngaten pun diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah berikut, yang artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan lidahmu melalui sebuah doa, ketahuilah bahwa Dia ingin memberikan karunia-Nya kepadamu. Yang artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan lidahmu melalui sebuah doa, ketahuilah bahwa Dia ingin memberikan karunia-Nya kepadamu.
jane ngoten Allah niku arepe ngowahi karunia nang ngone awake dhewe. Nanging dipeksa ngoten awake dhewe niki dipeksa mergo awake lali lupa waktu dalam kebahagiaan niku lali lupa terus dipeksa dikai musibah. Terus awake ndonga dikengken ndonga nang asline ngono Gusti Pangeran Allah niku sayang. Sayang. Dari sini kita dapat memahami bahwa orang-orang yang berdoa dan bermunajat merupakan hamba-hamba pilihan. Nah, iku wow. Mungkin paham. Dari sini kita dapat memahami bahwa orang-orang yang berdoa dan bermunajat merupakan hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Ketika Allah menjatuhkan pilihannya kepada kita atas sebuah cobaan, pada hakikatnya Dia mengasihi kita yang kemudian memperkenankan kita untuk bermunajat kepadanya. Ngoten dise awake dhewe dipaksa kali Allah mergo awake dhewe lali, mergo awake dhewe sering niku lupa, terus dikai musibah, dikai kesusahan, dikai nopo niku dikengken berdoa bermunajat. Niku asline ngoten Allah niku sayang dhateng awake dhewe. Ngoten lho. Terus Allah niku ikhlas lilo dhateng awake dhewe. Lidah awake dhewe niki kengken bermunajat, berdoa, hati kita niku disuruh nyidek dhateng Allah. Ngoten. Hakikatnya Dia mengasihi kita kemudian memperkenankan kita untuk bermunajat kepadanya. Ngoten, Syekh Ibnu Athaillah atau Syekh Ibnu Abbad atas hikmah ini meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi ini ki anu ya, riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu an, yang artinya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila Allah jatuh cinta kepada salah seorang hambanya maka Allah mengucurkan dan mengalirkan ujian kepadanya. Kalau ia lantas bermunajat, malaikat terkagum atau bergumam, suara orang ini tak asing. Lalu Jibril memberanikan diri, ya Allah, itu suara si fulan hambamu, penuhilah permintaannya. Allah menjawab, para malaikat, biarkanlah ia. Aku senang mendengar suara munajatnya. Kalau ia menyeru Tuhanku, Allah menjawab, labaik wasya, labaik tata singoten, aku sambut panggilanmu wahai kekasihku. Tiada satupun yang kau doakan melainkan pasti kukabulkan. Tiada satupun permintaanmu melainkan pasti kuberikan. Bisa jadi kukabulkan segera doamu, bisa jadi kutangguhkan permintaanmu dan kuganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi juga kuhindarkan dirimu dari bala yang lebih berat ketimbang bencana itu. Atau coba kita lihat wonten niku Ibnu Abbad Syahrul Hikam Semar. Atau sing wonten niku wonten Syarah Ibnu Abbad niku.
Terus yang dikasihi dan dicintai Allah adalah hamba-hambanya yang diperkenankan untuk bermunajat kepadanya berlama-lama melalui pintu ujian maupun cobaan. Allah menginginkan mereka menerima cobaan untuk sering-sering menghadapnya. Lalu bagaimana dengan pengabulan doa dan permohonan dalam bermunajat kita? Nah, niki lagi-lagi kita tidak perlu khawatir. Allah tak akan mengingkari dan menelantarkan hambanya sebagai yang disinggung oleh Sarqawi berikut ini. Yang artinya Rasulullah bersabda, siapa saja yang dikaruniakan ibadah doa, maka ia takkan luput dari ijabah. Baik ijabah atas hajat yang disebutkannya di dalam doa maupun ijabah atas hajat yang disebutkan entah dalam waktu seketika atau ditangguhkan. Sebagian ulama banyak yang memahami bahwa itu perilaku doa yang didasarkan pada saat orang memiliki pilihan dan disengaja. Untuk doa yang terlompat begitu saja dari mulut tanpa sengaja dan terencana, ijabah atas hajat yang terucap hampir-hampir tidak meleset dan tidak tertunda. Penjelasan Syekh Sarqawi ini jelas bahwa doa pasti dikabulkan, tetapi dalam tempo yang tidak bisa ditentukan dan dalam bentuk yang tidak bisa kita pastikan. Bisa jadi kita menunggu-nunggu atau menunggu-tunggu pengabulan doa dan hajat kita, padahal Allah sudah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ini juga yang kerap membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Di samping itu, orang yang berdoa terbagi atas dua kondisi. Ada mereka yang sedang dalam kondisi lapang sehingga mereka berdoa dengan terencana. Tetapi ada orang yang bermunajat kepada Allah dalam kondisi darurat, terjepit, kepepet, sehingga mereka tidak lagi berdoa secara terencana. Mereka yang kepepet dan dalam kondisi darurat kerap diijabah Allah sesuai bentuk hajat yang mereka perlukan, yaitu mereka yang kelaparan, yang membutuhkan jaminan perlindungan dan keamanan. Mereka membutuhkan hak hidup mereka dalam kondisi sulit dan sempit lainnya. Doa atau munajat di sini bisa dalam bentuk ubudiyah, semata penghambaan kepada Allah, dan menganggap bahwa doa memang bagian dari ibadah. Tetapi ada juga mereka yang berdoa dalam bermunajat kepada Allah karena spontanitas, semata-mata lantaran kepepet dan tidak menemukan jalan lain, yang memang mereka tidak menganggap doa sebagai salah satu bentuk ibadah, sebagaimana banyak para ulama menyinggungnya. Terus ngoten nggih, Allah niku asline niku pun maringi datang awake dhewe. Sebenarnya Allah itu sudah memberikan kepada diri kita. Apapun yang kita minta itu sudah diberikannya. Allah sudah berjanji di situ. Sopo wae wonge sing njaluk maring aku kanthi temen-temenan ikhlas, bakal tak kei, bakal tak paringi. Kan ngoten to? Mergo angel, mergo susah, mergo sukar, mergo napa mawon iku mergo awake dhewe, ngoten lho. Karena diri kita sendiri, karena tidak dikabulkannya, karena tidak masih ditangguhkannya, itu karena diri kita sendiri tidak sungguh-sungguh.
Ada juga yang sungguh-sungguh, namun dia belum tahu tata kramanya untuk berdoa, sebab ia mengharapkan sesuatu dari Allah dan masih terganjal dengan hal-hal yang lain. Engko nanti, atau nanti gimana dan bagaimana, nanti Allah mengabulkan apa tidak. Nah, itu masih ada ganjalan-ganjalan seperti itu. Akhirnya doa itu ditangguhkan oleh Allah. Allah itu sebenarnya kasih sayangnya terhadap kita itu tidak bisa diukur. Doa kita itu pasti dikabulkan sama Allah, itu sudah janji Allah. Kenapa begitu? Karena Allah itu tidak seperti yang kita kehendaki, atau doa itu dikabulkannya itu tidak seperti yang kita kehendaki. Jadi kalau kita meminta mobil taruhlah, apakah Allah itu harus mengasihkan langsung mobil? Kan enggak. Mungkin dikasih apa yang lebih bermanfaat, kita tidak tahu. Jadi Allah itu memberikan kepada hamba-hambanya itu ada ukurannya, ada rahasia-rahasia tertentu. Mungkin tidak dikabulkannya di sini, di dunia ini. Nah, itu nanti akan dikabulkannya di akhirat. Kita tidak tahu. Allah itu memberikan kepada hambanya itu yang terbaik, sekali lagi yang terbaik. Janganlah kita itu berburuk sangka, berprasangka kepada Allah maupun kepada hamba-hambanya. Seandainya kita diberi kelapangan, lalu orang lain mendapat penderitaan, janganlah menghina orang di bawah kita. Kita tidak tahu, Allah tidak bisa direncana, atau Allah itu diutek-utek, katanya orang Jawa, diutek-utek ya apa toh itu, diatur-atur. Allah itu tidak suka diatur-atur, Allah itu tidak bisa diatur-atur gitu. Seandainya rezeki ini mestinya itu untuk si A, lalu kita mengatur agar si A tidak mendapat, terus diberikan kepada yang lain. Iya, itu kamu, itu menurut akal kita bisa, tapi menurut Allah tidak bisa. Ketetapan Allah itu tidak bisa diatur oleh kita. Jadi kita ini hamba, semuanya itu ketetapan ketentuannya Allah Ta'ala. Itu satu contoh, orang jahat tidak selalu jahat. Siapa sih orang yang mau jahat terus? Tidak mungkin orang yang mau jahat itu. Namun itu sudah ketetapan Allah, dan itu ada rahasia-rahasia tertentu yang kita tidak ketahui. Ada kebaikan di sisi lain, mesti ada kebaikannya. Apakah orang yang alim itu akan selalu alim? Tidak. Karena apa? Setiap hamba itu diberi nafsu, diberi syahwat keinginan untuk ini, keinginan untuk itu. Lalu bagaimana yang benar? Orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, yang sudah bisa mengetahui rahasia-rahasia, bukan maksudnya mengetahui, enggak, bisa menerima ridho atas pemberian Allah yang diberikan kepada dirinya. Tidak ada ukuran. Di samping Allah tidak ada batasan. Apakah Anda itu seorang pejabat, apakah Anda itu seorang petani, apakah Anda itu seorang pedagang,
semuanya di sisi Allah itu sama, karena hakikatnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi atau moga-moga ini semua kita memahaminya. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi intinya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis sama Allah. Jadi jika ada doa yang belum dikabulkan atau ditangguhkan, itu juga rahasia Allah. Itu kita itu pasti diberi rezeki sama Allah, pasti, namun tidak seperti yang kita harapkan, atau Allah itu tidak seperti harapan kita. Mungkin diberikan dengan cara lain atau diberikan dengan bentuk lain. Setiap hamba itu porsinya itu masing-masing beda-beda. Semoga kita selalu bisa membawa manfaat untuk keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini nanti secuil kalimat penjelasan ini bisa sedikit memberikan kita pencerahan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.